Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Bagaimana kabar Anda pada malam hari ini? Saya Risma Gina Sabila akan menemani Anda selama 30 menit ke depan dengan menghadirkan informasi-informasi dari seputaran kota Cianjur yang dikemas dalam Warta Cianjur. Pemirsa, inilah berita pertama untuk Anda. Diskusi publik tingkat nasional tokoh umat Islam se-Kabupaten Cianjur yang diselenggarakan Yayasan Perguruan Islam Al-Ianah dan Televisi Cianjur mengangkat tema NKRI bersyariah secara konstitusional berlangsung hari Senin 25 Maret 2013 bertepat di Gedung KONI Cianjur. Diskusi tokoh umat Islam se-Kabupaten Cianjur yang diselenggarakan Yayasan Perguruan Islam Al-Ianah dan Televisi Cianjur berlangsung di Gedung KONI Cianjur berlangsung hari Senin 25 Maret 2013 bertemakan membangun NKRI bersyariah secara konstitusional untuk mewujudkan Indonesia maju dan sejahtera. Acara yang banyak mengundang perhatian para ulama, tokoh masyarakat, LSM, ormas Islam, serta para santri ini menghadirkan 5 orang narasumber yang memiliki kompetensi di bidangnya masing-masing. Di antaranya Al-Khotot dari Sekjen Forum Umat Islam, Ketua Umum Garis, Majelis Ulama Indonesia, dan 2 narasumber dari kalangan akademisi, guru besar ilmu hukum dan syariah, serta pakar hukum tata negara. Ratusan massa yang telah memenuhi gedung KONI sejak pukul 8 pagi tampak antusias mengikuti jalannya diskusi dan pemaparan materi dari semua narasumber. Nyaris tak ada satupun yang beranjak dari tempat duduknya meski harus duduk berlesehan karena keterbatasan tempat duduk yang tersedia. Islam harus tampil sebagai alternatif dan bangsa Indonesia dengan penduduk yang terbesar muslimnya di dunia harus menjadi role model. Harus tampil sebagai model yang bisa ditiru oleh umat Islam di berbagai negara di dunia ini. Kemudian kita melihat bagaimana keberhasilan negara-negara yang dipimpin oleh gerakan-gerakan Islam. Dia di Timur Tengah, mereka punya ada beberapa negara yang dipimpin oleh pemimpin-pemimpin gerakan Islam yang sekarang muncul menjadi negara yang lebih bagus daripada negara-negara sebelumnya. Dan kemudian ini adalah hambatan atau faktor yang menguntungkan kita semua bagi umat Islam Indonesia bahwa kita pernah punya sejarah yang cemerlang dalam kehidupan berbangsa bernegara yang dialami oleh umat Islam terdahulu. Keseriusan dalam berdiskusi ini ditunjukkan para peserta dengan mengajukan berbagai pertanyaan maupun pernyataan terkait dengan tema yang diangkat. Sebagai pakar hukum tata negara, Deddy Mulyadi pun angkat bicara mengenai konstitusi di negara Indonesia. Upaya-upaya dan tidak menghadirkan upaya-upaya yang emosional dan pemaksaan kehendak, tetapi memberikan ruang yang luas untuk terjadinya dialog yang konstruktif untuk kebaikan bersama. Bapak Ibu yang saya hormati, gagasan-gagasan yang ada di dalam Al-Quran rasa-rasanya cukup segar untuk kita elaborasi di dalam diskusi ini, dan saya berharap kepada panitia diskusi ini tidak hanya diskusi publik seperti ini saja. Harusnya ada diskusi-diskusi kecil yang pada akhirnya nanti akan menghasilkan sebuah gagasan-gagasan yang orisinil, terutama di dalam rangka mencoba kita mengelaborasi substansi daripada negara Indonesia sebagai negara Islam yang berkonstitusi. Sementara itu, kesimpulan dan kesepakatan narasumber tertuang dalam beberapa poin, diantaranya diperlukan Presiden Syariah untuk mendekretkan negara kesatuan Republik Indonesia ini bersyariat Islam. NKRI bersyariat Islam adalah negara Indonesia yang rahmatan lil alamin yang memberikan kedamaian dan kesejahteraan bagi rakyatnya. Rangkaian kegiatan diskusi ini pun akhirnya ditutup dengan penandatanganan kesimpulan dan kesepakatan bersama. Demikian Iman Sulaiman melaporkan untuk TV Cianjur. Bimbingan teknis peningkatan UKM Tenan, Inkubator Bisnis Universitas Surya Kencana di hari terakhir atau hari Jumat 29 Maret 2013 melaksanakan praktek bisnis sebagai bentuk aplikasi teori yang diperoleh sebelumnya. Sebagai bentuk aplikasi dari teori yang sebelumnya disampaikan oleh para narasumber, tepatnya di hari ketiga Jumat 29 Maret 2013 di sebuah hotel di Cipanas, bimbingan teknis peningkatan UKM Tenan, Inkubator Bisnis Universitas Surya Kencana melaksanakan praktek bisnis yang dipandu langsung oleh para pakar bisnis. Pada materi praktek bisnis tersebut, para peserta yang juga sebagai pengusaha ini tampak semangat mengikuti setiap petunjuk yang diinstruksikan oleh tim pemandu. Pada sesi pertama, para peserta melaksanakan praktek memenuhi order kebutuhan kantor berupa pesanan amplop dari sebuah perusahaan besar. Dari situ peserta dapat mengambil pelajaran
bagaimana mengelola perusahaan yang profesional, efektif, dan efisien. Sementara itu, Wakil Rektor 1 Iis Ristiani mengatakan sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan kegiatan ini, pihaknya akan melakukan observasi terhadap kebutuhan para pelaku usaha, sehingga program berikutnya akan dihadirkan para narasumber sesuai kebutuhan para pelaku UKM. Ya, tindak lanjut dari acara ini apa Bu nanti? Ya, umpan baliknya tindak lanjut dari apa yang direncanakan pada kegiatan kali ini, kami merencanakan beberapa hal yang perlu diobservasi pada kebutuhan-kebutuhan mereka, sehingga kami bisa menghadirkan narasumber-narasumber yang sesuai dengan yang diharapkan oleh para UKM, terutama dalam meningkatkan berbagai kualitas dari produksi dan juga dalam peningkatan pemasaran. Selain itu juga dalam melakukan networking sehingga mereka bisa melakukan hal-hal yang lebih kreatif dan lebih inovatif untuk pengembangan usaha masing-masing. Itu yang akan kami rencanakan, dan tentu saja harapan ini mudah-mudahan sesuai juga dengan harapan yang diinginkan oleh para peserta UKM yang akan kami bina itu. Pada sesi kedua, masih dalam rangkaian kegiatan praktek bisnis, seluruh peserta melakukan simulasi manajemen pemasaran, mulai dari teknik pemasaran, teknik negosiasi, hingga mampu meyakinkan konsumen agar produknya bisa terjual. Sebagai tindak lanjut dari kegiatan ini, para peserta pun menggagas pembentukan forum inkubator bisnis yang diketuai Santoso dan Wakil Ketua Tansyah Abdul Qadir. Menurut Santoso, salah seorang wakil pelaku usaha, berharap dari kegiatan ini sebagai bentuk sinergitas antara pihak pemerintah, kampus Universitas Surya Kencana, masyarakat, dan pelaku UKM akan mampu meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Cianjur. Kesan dan pesan yang perlu kami sampaikan kepada tim pelaksana daripada kegiatan inkubator bisnis dari Universitas Unsur. Yang pertama adalah bahwa ini satu kegiatan yang kelihatannya baru pertama kali diadakan sinergitas antara pemerintah daerah, universitas, masyarakat pelaku usaha, dan Kementerian UKM, di mana kegiatan ini mudah-mudahan akan membawa kesan yang lebih mendalam dan memberi arahan yang lebih mantap pada kita pelaku usaha, sehingga kita bisa mensukseskan kaitannya dengan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Cianjur pada khususnya. Pesan kami kiranya nanti kepada teman-teman pelaku usaha untuk lebih aktif dan lebih inovasi dengan kegiatan masing-masing, dan nanti lebih aktif lagi kepada forum inkubator bisnis ini untuk menunjang kemampuan dan daya saing ke depan, karena tuntutan depan kita semakin luas. Untuk itu, marilah kita bersama-sama tingkatkan kemampuan, perbanyak inovasi, jalin kemitraan. Upacara penutupan kegiatan Bintek selama 4 hari ini ditutup oleh Wakil Rektor 1 Unsur dan penyerahan sertifikat secara simbolis kepada 2 orang peserta. Demikian Iman Sulaiman melaporkan untuk TV Cianjur. Aktivitas gotong royong masyarakat di Kampung Limbangan, Panembong, Desa Limbangan Sari, Jumat 29 Maret 2013, tampak sangat antusias saat merenovasi Masjid Jami As-Sa'adah. Masyarakat di Kampung Limbangan, Panembong, Desa Limbangan Sari, Jumat 29 Maret 2013, tampak sangat antusias menunjukkan kebersamaan dan kegotong royongan dalam proses renovasi Masjid Jami As-Sa'adah yang sehari-hari digunakan warga untuk melaksanakan kewajiban beribadah. Setiap warga melaksanakan tugasnya sesuai dengan kapasitas masing-masing. Ada yang menurunkan genting bagian atas bangunan secara estafet, tampak pula di antara mereka meruntuhkan bagian atap masjid. Rencananya renovasi masjid yang sudah berumur kurang lebih 20 tahun ini akan berlangsung selama 1 bulan, diperkirakan akan menelan dana sebesar 120 juta rupiah. Menurut tokoh ulama setempat Kiai Haji Bajari, umur masjid ini sudah 22 tahun dan belum pernah direnovasi. Ia menilai bahwa banyaknya bagian masjid yang sudah rusak sudah sewajarnya direnovasi dengan biaya swadaya masyarakat. Ya, masjid ini sudah berapa tahun, Pak? 20 tahun, 22 tahun. Selama 22 tahun itu sudah pernah direnovasi? Belum. Ya. Kenapa saat ini harus direnovasi, Pak? Karena banyak bahan-bahan yang sudah rusak. Kemudian nanti rencana pembangunannya ini ada donatur atau memang kerjasama dengan masyarakat gotong royong? Swadaya masyarakat. Total.
Ya, kalau dana mungkin ada bantuan dari pihak mana? Kalau ada dana akan diterima, tapi belum ada dana dari yang luar, pihak lain. Iya. Apa yang akan menjadi perubahan nanti, Pak? Yang atapnya, atap masjid karena sudah lapor. Kemudian rencananya mau dibikin 2 lantai atau 1 lantai? masih tetap. Panitia Pembangunan Haji Zakaria menuturkan bahwa renovasi masjid ini ia lakukan segera karena tidak berharap adanya jatuh korban karena bangunan masjid yang sudah tua. Dalam struktur bangunan akan menggunakan baja ringan karena menurutnya bahan baja ringan akan berumur panjang. Kami sebagai ketua, dan kebetulan saya ditunjuk menjadi ketua pembangunan Masjid As-Sada ini, kami berpikir kami tidak menunggu ada yang korban atau masih di tempo. Kami akan berinisiatif bagaimana cara ini dibangun dan bagaimana kami bisa uang. Tapi dengan gerakan yang tidak terlalu lama, memang ini rencananya hampir 1 tahun ke belakang. Tapi dengan gerakan yang tidak terlalu lama, kami secara spontanitas rapat di bulan 3. Mungkin ini dilakukan pada awal bulan 4 juga, bulan 3 juga belum habis. Mungkin jadi akhir-akhir bulan 3 sudah mulai dilaksanakan. Kami dari struktur asalnya memakai kayu, nah sekarang dengan teknologi yang baru kami memakai baja ringan dan atapnya dari metal. Kenapa kami seperti itu? Kami berpikir yang namanya kayu itu ada usia. Kalau memang kayunya mencukupi usianya kami bisa menggali. Tapi kalau misalnya usianya tidak cukup, kami itu tidak jamin. Maka kami memakai baja ringan dan bentengnya pakai metal. Kenapa? Satu, dia ada garansi dari pabrik dengan produksinya, juga ada garansi dari pemasangan. Jadi selama ini masyarakat minimal 15 tahun terpegang garansi. Untuk kelancaran proses renovasi masjid ini, pihak panitia pembangunan menerima sumbangan dari kaum muslimin. Demikian Iman Sulaiman melaporkan untuk TV Cianjur. Terima kasih Anda masih bersama kami di Warta Cianjur. Pemirsa, dalam rangka Hari Pers Nasional Persatuan Wartawan Indonesia Cabang Cianjur menggelar acara lomba mewarnai. Diikuti oleh PAUD-PAUD yang ada di Cianjur, kegiatan ini dilaksanakan di Balai Pawarti, Selasa 2 April 2013. Sekitar 400 peserta dari TK, RA, dan PAUD se-Kabupaten Cianjur mengikuti lomba mewarnai yang diprakarsai oleh Persatuan Wartawan Indonesia Cabang Cianjur. Kegiatan ini dalam rangka Hari Pers Nasional. Para peserta lomba mewarnai dituntut kerapihannya dalam mewarnai lambang PWI yang telah disiapkan oleh panitia. Lomba mewarnai ini dibagi dalam 2 kategori, disesuaikan dengan usia anak. Kategori A juara 1 diraih oleh peserta nomor urut 76 atas nama Fiona dari PAUD Al-Faida. Juara kedua diraih oleh nomor urut 147 atas nama Ukhul Farki dari PAUD Edelweiss. Dan juara 3 diraih oleh nomor urut 74 atas nama Alisa dari PAUD Al-Faida. Untuk kategori B, juara 1 diraih oleh nomor urut 37 atas nama Nayasila dari PAUD Flamboyan. Juara 2 diraih oleh nomor urut 127 atas nama Risa dari PAUD Edelweiss. Dan juara 3 diraih oleh nomor urut 144 atas nama Hasya dari PAUD Al-Farisi. Hadiah untuk para pemenang lomba diserahkan langsung oleh Ketua Panitia kepada perwakilan dari masing-masing PAUD yang menjadi juara. Dr. Randasri Puja Wijayanti MMPD tim juri penilai menuturkan bahwa dalam lomba mewarnai ini yang dinilai antara lain segi kerapihan, kreativitas, dan finishing. Untuk penjuriannya, klasifikasi penilaiannya, pertama tentang kerapihan, rapih dulu si anak itu karena si anak dibiasakan untuk rapi. Kedua adalah kriteria kreativitas, komposisi warna, cara duduk dan lain sebagainya. Setelah itu ada namanya finishing. Ada anak yang bagus semuanya tetapi tidak selesai. Jadi itu maaf saja walaupun bagus karena tidak termasuk finishing berarti dia tidak bisa masuk. Dan juga masing-masing itu mempunyai kualitas yang berbeda. Untuk kreativitas saya kasih nilai 50. Untuk yang kedua itu yang kedua finishing hanya dikasih 20. Kalau untuk yang itu tadi 3 itu lupa saya 30. Jadi 20, 30, 50. Jadi yang paling banyak itu adalah yang 50 tentang kreativitas. Sementara itu, Rini Pujiastuti, Ketua Panitia menambahkan bahwa lomba mewarnai ini dalam rangka Hari Pers Nasional
Tujuannya agar PWI dikenal oleh masyarakat luas, terutama oleh anak-anak PAUD dan TK. Kegiatan sekarang dalam rangka Hari Pers Nasional yang maksud dan tujuannya yaitu PWI ingin memperkenalkan diri supaya PWI lebih dikenal sama masyarakat luas, terutama sama anak-anak PAUD dan TK, juga orang tua dan murid-muridnya. Inilah PWI, sekarang PWI bermasyarakat dan ingin merangkul semuanya, dan dalam rangka juga mengembangkan bakat anak dan anak PAUD dan anak TK. Ikuti berapa peserta nih, Bu? Peserta alhamdulillah dari 200 yang diperkirakan ternyata membludak, peserta yang daftar ternyata 400 orang lebih. Antusias pengikut lomba ini sangat membludak, terbukti dari peserta lomba yang ikut melebihi jumlah target yang ditetapkan panitia. Demikian Fadilah Munajat melaporkan untuk TV Cianjur. Musyawarah Provinsi Ikatan Pencaksilat Indonesia Jawa Barat tahun 2013 berlangsung 30 Maret 2013 di Gedung KONI Jawa Barat dengan agenda pemilihan ketua dan laporan pertanggungjawaban pengurus periode 2008-2012. Musprop IPSI Jawa Barat yang berlangsung Sabtu 30 Maret 2013 di Gedung KONI Jawa Barat diikuti 23 pengurus IPSI kabupaten kota di Jawa Barat, salah satunya tampak utusan peserta dari Kabupaten Cianjur yang diikuti Ketua 3 dan Sekretaris Umum sebagai pemegang hak suara. Musprop tersebut dihadiri utusan pengurus besar IPSI, Ketua KONI Jawa Barat, pengurus IPSI Jawa Barat, dan paguron-paguron diikuti peserta dari 23 Pengkab di Jawa Barat. Acara diawali dengan pengucapan janji pesilat, diikuti lagu kebangsaan Indonesia Raya dan sambutan PLT Ketua IPSI Jawa Barat, Ketua PB IPSI, dan diakhiri sambutan Ketua KONI Jawa Barat. Jalannya Musprop dari pagi hingga pukul 6 sore berjalan dengan mulus setelah seluruh peserta menyatakan menerima laporan pertanggungjawaban pengurus periode 2008-2012. Setelah mendengarkan LPJ pengurus sebelumnya, peserta musyawarah pun tak perlu berlama-lama menentukan Ketua IPSI Jawa Barat yang baru dengan mengantongi dukungan 22 Pengkab. Secara otomatis Dadai Hudaya utusan Kabupaten Karawang yang mencalonkan diri secara aklamasi diputuskan sebagai ketua terpilih. Sebagai ketua terpilih periode 2013-2017, Dadai bertekad pada laga 2016 nanti IPSI Jawa Barat harus menjadi juara umum tingkat nasional dengan upaya maksimal, salah satunya meningkatkan silaturahmi dengan Pengkab di Jawa Barat, sekaligus mengevaluasi segala kelebihan dan kekurangannya untuk meningkatkan prestasi para atlet. Tentunya setelah saya terpilih jadi ketua IPSI Jawa Barat, ada target yang punya agenda tersendiri. Yang penting 2014 itu Jawa Barat 2016 nanti IPSI Jawa Barat harus menjadi juara umum di tingkat nasional. Ya, apa strategi konkretnya, Pak? Oh, nanti kita punya strategi tersendiri karena ini kan belum kita konsolidasikan dengan Pengkab. Insya Allah, pokoknya ke arah sana kita akan maksimalkan. Ya, kalau Bapak mengevaluasi, maaf Pak, kalau mengevaluasi dari kepengurusan sebelumnya apa nih yang akan Bapak tingkatkan? Oh, justru itu. Tadi saya bilang tadi, pertama kita tingkatkan dulu silaturahmi ini ya di Pengkab Kabupaten Kota se-Jawa Barat. Bagaimana kita bisa melihat di Jawa Barat ini bagaimana Pengkab ini apa kekurangannya dan apa kelebihannya. Itu justru untuk meningkatkan ini dalam arti untuk meningkatkan prestasi para atlet tentunya ya. Ya, ada ajakan khusus Pak terkait kepemimpinan Bapak kepada balad-balad di Jawa Barat pada khususnya. Oh ya, itu jelas. Jadi saya pemimpin ini yang harus artinya harus dicintai semua pihak. Artinya semua tidak ada perpecahan, tidak ada perselisihan. Yang ada cuma satu, persatuan dan kekuatan kita bangun untuk Jawa Barat. Sementara itu, Ade Teguh, salah satu utusan dari Pengkab Cianjur, menuturkan bahwa selain ucapan selamat atas terpilihnya Dadai Hudaya, ia juga berharap kepemimpinan Dadai akan mampu mengangkat pencaksilat di Jawa Barat. Selain pencaksilat prestasi, juga seni tradisi. Pertama-tama kami dari Pengkab Kabupaten Cianjur mengucapkan selamat kepada Bapak Haji Dadai Hudaya yang telah terpilih menjadi ketua IPSI Jawa Barat. Periode 2013-2017 dan tentu saja harapan kami bukan hanya dari dan Cianjur tentunya bisa itu Haji Dadai ini akan dapat
ada ketertinggalan di dalam pembinaan kejaksaan yang selama ini kami anggap kurang, yaitu kurangi pembinaan terhadap pencaksilat seni tradisi. Makanya tadi di dalam sidang-sidang di dalam Mosprop ini kami menyampaikan peningkatan pembinaan pencaksilat seni tradisi, dan untuk itu besar harapan kami pada ketua baru Pak Dadai Hidayat. Di penghujung acara usai sambutan perdana dan serah terima dokumen Musprop dari pimpinan sidang, para peserta utusan kabupaten, kota, dan paguron memberikan ucapan selamat kepada ketua terpilih. Demikian Iman Sulaiman melaporkan untuk TV Cianjur. Warga RW 2 Desa Sukamantri, Kecamatan Karangtengah melakukan pemilihan ketua RW secara demokratis. Kegiatan ini dilaksanakan di Aula Desa Sukamantri pada hari Minggu 31 Maret 2013. Layaknya pemilu kada, ratusan warga RW 02 Desa Sukamantri, Kecamatan Karangtengah yang tergabung dari 5 RT mendatangi tempat pemungutan suara untuk memilih ketua RW 02. Calon ketua RW yang akan dipilih oleh warga RW 02 sebanyak 3 orang, diantaranya nomor urut 1 Agus Hildan, nomor urut 2 Ade Badrudin, dan nomor urut 3 Dayat. Pemilihan ketua RW ini berlangsung sejak jam 7 hingga ditutup jam 14. Setelah pemungutan suara ditutup, dilanjutkan dengan sidang rekapitulasi penghitungan suara. Dari jumlah hak pemilih sebanyak 1.700 orang yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 696 orang. Hasil dari sidang rekapitulasi pemilihan ketua RW 02 ini, calon nomor urut 1 Agus Hildan meraup 186 suara, calon nomor urut 2 Ade Badrudin meraup 182 suara, dan calon nomor urut 3 Dayat meraup 203 suara. Sementara suara yang tidak sah sebanyak 38. Hasil sidang rekapitulasi tersebut, panitia pemilihan ketua RW 02 menetapkan Dayat sebagai ketua RW 02 terpilih. Ade Somantri, Kepala Desa Sukamantri, menuturkan bahwa di Desa Sukamantri ini telah lama kekosongan ketua RW untuk memimpin RW 02, hingga aparat Desa Sukamantri bekerja sama dengan Karang Taruna menyelenggarakan pemilihan ketua RW 02. Ini karena memang di sini masyarakat sekarang sudah mengerti masalah demokrasi gitu ya. Jadi untuk ketua RW tidak bisa secara langsung ditunjuk oleh tokoh gitu ya. Maka sekarang ini kami berusaha dengan reng-rengan BPD dan Ketua Karang Taruna untuk melaksanakan secara demokrasi langsung melaksanakan pemilihan ketua RW di sini gitu. Untuk ketua RW yang terpilih nanti Pak, gimana Pak harapan Bapak nih? Harapan Bapak yang nantinya ketua RW terpilih definitif nantinya inginnya jadi punya rencana atau program untuk memajukan pembangunan atau pelayanan terbaik di wilayah masing-masing gitu. Jadi kalau dulu kan ketua RW itu tukcing lah gitu ya, dibentuk cicing gitu ya. Makanya sekarang dengan dipilihnya oleh masyarakat, maka mudah-mudahan ketua RW terpilih bisa mendorong supaya dia berkeinginan memajukan wilayah tersebut. Dengan adanya pemilihan ketua RW secara demokratis ini, diharapkan bisa mendapat ketua RW yang sesuai dengan keinginan masyarakat. Demikian Fadilah Munajat melaporkan untuk TV Cianjur. Terima kasih Anda masih bersama kami di Warta Cianjur. Pemirsa, tim bulu tangkis putra dan putri dari Kecamatan Warung Kondang melakukan latihan secara rutin, mempersiapkan lomba O2SN tingkat provinsi. Tim bulu tangkis putra-putri Kecamatan Warung Kondang yang menjuarai lomba O2SN tingkat Kabupaten Cianjur yaitu M. Hadi yang berasal dari SDN Jambu Dipa 1 dan Nabila yang berasal dari SDN Karang Pawitan melakukan latihan secara rutin untuk persiapan lomba O2SN tingkat provinsi nanti. M. Hadi dan Nabila melakukan latihan fisik dan teknik dalam bermain bulu tangkis dilatih oleh pelatih khusus. Muhammad Mulya Sasmita, Kepala SDN Jambu Dipa 1 menuturkan bahwa ia sedang mempersiapkan anak didiknya untuk menghadapi lomba O2SN tingkat provinsi nanti. M. Hadi dan Nabila dilatih seminggu 3 kali, yaitu hari Rabu, Sabtu, dan Minggu. Sementara untuk kejuaraan O2SN tingkat provinsi nanti, ia menargetkan minimal menembus 4 besar.
Kami siap sedang mempersiapkan anak untuk menghadapi tingkat provinsi itu dengan cara berlatih ya, setiap hari Selasa dan Sabtu, ya, Selasa, Sabtu, Minggu. Mungkin Bu, harapan Bapak nih Pak di tingkat provinsi nanti gimana Bu? Ya mudah-mudahan anak kami bisa masuk kepada ya minimal 10 besar lah. Maksimal jadi juara kan ya? Ya juara itu maksimalnya. Terus saya perasaan Bapak sendiri setelah jadi juara di tingkat kabupaten yang dilaksanakan sidang barang kemarin gimana Pak? Merasa bangga ya karena kami jadi mungkin ini anak kelas 4 anaknya itu dan perjuangannya bukan main pada waktu itu ya kami merasa sangat bangga ya. Dengan dilaksanakannya latihan rutin, diharapkan tim bulu tangkis dari Kecamatan Warung Kondang yang menjadi duta dari Kabupaten Cianjur bisa menampilkan yang terbaik di tingkat provinsi. Demikian Fadilah Munajat melaporkan untuk TV Cianjur. BMC Cianjur melakukan bakti sosial dalam rangka memperingati ulang tahunnya yang ke-7. Bertepat di Panti Asuhan Asia Islamic Center pada hari Jumat 29 Maret kemarin, selain baksos mereka pun melakukan kegiatan positif lainnya, bertujuan merubah pandangan negatif masyarakat terhadap keberadaan klub motor di Cianjur. Tanggal 29 Maret 2013 kemarin, dalam rangka ulang tahunnya yang ke-7 yang jatuh pada tanggal 26 Maret 2013 yang lalu, Brigade Motor Community Cianjur atau yang lebih dikenal dengan nama singkatnya BMC Cianjur melaksanakan kegiatan bakti sosial ke Panti Asuhan Aisyah Islamic Center di Jalan Dr. Muwardi nomor 102A Bepas, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur. Puluhan anggota klub motor ini tiba di Panti Asuhan sekitar pukul 4 sore menggunakan 50 kendaraan bermotor beranggotakan kurang lebih 100 orang. Kedatangan mereka langsung disambut pihak Panti Asuhan dan tanpa basa-basi mereka langsung mengizinkan para anggota klub motor ini memasuki sebuah ruangan yang telah disiapkan pihak Panti Asuhan. Di dalamnya mereka bergabung dengan anak-anak Panti Asuhan Aisyah, terdapat 42 putri dan 10 orang putra. Acara berlangsung hikmat dan aman. Pemberian bantuan dilakukan secara simbolis oleh para panitia kegiatan kepada pihak Panti Asuhan yang langsung diterima oleh Ketua Panti Asuhan. Barang yang diberikan berupa baju layak pakai dan sejumlah uang tunai. Ibu Aisyah selaku pimpinan Panti Asuhan Aisyah menuturkan bahwa pihaknya sangat senang dan bangga dengan apa yang dilakukan oleh para anggota klub motor ini. Karena menurut dia, sekarang ini jarang ada pemuda yang saling peduli pada sesamanya dan ini ternyata dapat dibuktikan oleh para anggota klub motor BMC Cianjur. Nah, Bu, tanggapan Ibu mengenai acara ini bagaimana? Sangat positif. Selama ini geng motor itu kan terkenalnya ugal-ugalan ya. Tapi dengan adanya baksos, mudah-mudahan kalaupun ada yang begitu misalnya secara pribadi, mudah-mudahan ya tidak terjadi lagi. Alhamdulillah kami mengucapkan terima kasih kepada BMC yang sudah peduli dengan kami, peduli dengan pesantren, peduli dengan panti asuhan. Mudah-mudahan BMC semuanya sehat, sejahtera. Anggotanya semuanya soleh semua, solehah semua, insya Allah. Harapan Ibu ke depan setelah mengenai acara kunjungan pertama, bukan kunjungan terakhir, maaf. Ini kunjungan yang pertama dan selanjutnya kami menanti hubungan silaturahmi tetap terjaga, kan kita selalu saling mendoakan lah, insya Allah. Di tempat terpisah, Ridwan Komarudin Syah selaku Ketua Panitia Kegiatan menuturkan bahwa selain bakti sosial, pihaknya pun sudah melakukan kegiatan positif lainnya seperti melakukan jumsi di sekitar kota Cianjur, salat Jumat bersama di Masjid Agung, dan lain-lainnya. Bisa dijelaskan agenda kegiatan hari ini apa aja? Agenda hari ini tadi jumsi di Masjid Agung Cianjur dan salat bareng bersama di Masjid Agung Cianjur, terus konvoi bareng sekitar wilayah Kabupaten Cianjur, dan baksos di Yayasan Islamic Center, Yatim Piatu Islamic Center. Ini dalam rangka apa ini acara ini? Dalam rangka HUT BMC yang ke-7. Untuk jumlah peserta tadi? Tadi 100 motor. Dari berapa orang? Dari dikali 2 berarti 200 motor. 200 orang? 200 orang. 200 orang. 100 motor 200 orang. Ya, agenda ke depan selain ini apa? Agenda ke depan mungkin besok acara puncak di Cipanas, mengadakan acara
musik, hiburan, dan nanti kedepannya lagi mungkin ada sosialisasi untuk program-program dan bansos lagi insya Allah. Diharapkan kedepannya para kelompok klub motor lainnya khususnya di Kabupaten Cianjur bisa mencontoh hal serupa yang dilakukan anggota klub BMC Cianjur ini. Jangan lagi terjadi hal-hal negatif yang muncul dari keberadaan oknum anggota klub motor yang selama ini marak diberitakan melakukan berbagai kegiatan negatif, seperti saling menyerang anggota klub motor lainnya, melukai masyarakat sipil tanpa sebab yang jelas, ataupun sampai melakukan pencurian. Demikian Beni Ramadhani melaporkan untuk TV Cianjur. Pemirsa, berita tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada malam hari ini. Saya Risma Gina Sabila, beserta kru yang bertugas undur diri dari hadapan Anda. Jangan lupa kunjungi kami di www.tvcianjur.com. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam TV Cianjur.